Jadi ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami dari kelompok 5 mata kuliah Etika Profesi Hukum akan mempresentasikan tentang ukuran baik dan buruk menurut beberapa aliran. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Islaudin, NIM 051. Perkenalkan, saya Eka Liatika, NIM 050. Nama saya Lu'lu'atul Munawwaroh, NIM 052. Perkenalkan, saya Puji Lestari, NIM 053. Perkenalkan, nama saya Layli Nurhidayatun Nikmah, NIM 54. Baik, selanjutnya langsung saja kita ke pembahasan materi. Ukuran baik dan buruk menurut ajaran Islam. Dalam ajaran Islam, tolak ukur nilai baik dan buruknya suatu perbuatan dapat dilihat dari dua sumber, yakni Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran dan hadis banyak istilah yang ditemui yang berkaitan dengan kebaikan dan keburukan. Misal yang berkaitan dengan kebaikan antara lain al-mazmumah, al-hasanah, at-thayyibah, al-karimah, al-mahmudah, dan lain-lain. Dan yang berkaitan dengan keburukan antara lain al-mazmumah, al-hasanah menunjukkan sesuatu yang disukai atau dipandang baik dari segi akal, hawa nafsu maupun panca indera. Al-mazmumah yaitu menunjukkan pada perbuatan yang utama sebagai akibat dari melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Dalam aspek lain, Islam memberikan ukuran kebaikan dan keburukan dari suatu perbuatan itu didasarkan pada adanya kesadaran penuh, kehendak, dan niat untuk melakukan perbuatan itu. Seperti sabda Nabi Rasulullah SAW yang berbunyi innamal a'malu binniyat, yang artinya sesungguhnya amal perbuatan itu bergantung pada niatnya. B. Ukuran baik dan buruk menurut adat istiadat. Adat istiadat yang berlaku dalam kelompok ataupun masyarakat tertentu menjadi salah satu ukuran baik dan buruk anggotanya dalam berperilaku. Aliran sosialisme merupakan aliran yang mengukur baik dan buruknya suatu perbuatan berdasarkan adat istiadat yang dipegang teguh oleh masyarakat. Sesuatu yang sesuai dengan adat istiadat yang berlaku dinilai baik. Sebaliknya, bila tidak sesuai atau bertentangan dengan adat istiadat yang berlaku dinilai buruk dan dapat dikenai sanksi hukum. Kesimpulannya, ukuran baik dan buruk menurut adat kebiasaan bergantung pada masyarakat tertentu atau kelompok tertentu. Belum tentu yang dinilai baik oleh kelompok A atau masyarakat A itu dinilai baik juga oleh masyarakat B atau kelompok B. Selanjutnya adalah ukuran baik dan buruk menurut kebahagiaan, atau bisa disebut juga sebagai aliran hedonisme. Aliran hedonisme adalah aliran yang berpendapat bahwa setiap manusia selalu menginginkan kebahagiaan, sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan akhir dari kehidupan ini itu untuk mencari kebahagiaan. Baik dan buruk menurut aliran hedonisme ukurannya itu adalah kenikmatan, kelezatan, atau kebahagiaan. Jadi, sesuatu dianggap baik jika dapat menimbulkan ketiga itu, kenikmatan, kelezatan, atau kebahagiaan. Sebaliknya, jika sesuatu itu mendatangkan kepedihan atau penderitaan, maka perbuatan itu atau sesuatu itu dianggap buruk bagi mereka. Dalam memandang kebahagiaan, aliran hedonisme dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama itu hedonisme individualistik dan yang kedua adalah hedonisme universal.
Hedonisme individualistik atau egoistic hedonism adalah golongan hedonisme yang berorientasi kepada kebahagiaan diri sendiri. Jadi, dalam setiap upaya untuk mencari kebahagiaan, manusia harus berorientasi kepada dirinya sendiri. Yang kedua adalah hedonisme universal atau universalistic hedonism. Berbeda dengan golongan individualistic hedonism, golongan ini berpendapat seharusnya manusia itu mencari kebahagiaan untuk sesama manusia, bahkan untuk seluruh makhluk di muka bumi ini. Karena akibat dari suatu perbuatan itu bukan hanya untuk dirasakan untuk diri kita sendiri, melainkan untuk seluruh makhluk di muka bumi ini. Oleh karena itu, setiap orang yang melakukan perbuatan harus mempertimbangkan keseimbangan antara kebahagiaan untuk dirinya sendiri dan kebahagiaan untuk orang lain. Selanjutnya adalah ukuran baik dan buruk menurut bisikan hati, atau bisa disebut juga sebagai aliran intuisisme. Aliran ini berpendapat bahwa setiap manusia mempunyai suatu kekuatan batin atau intuisi sebagai suatu instrumen yang dapat menentukan baik dan buruknya sesuatu perbuatan hanya dengan melihatnya secara sekilas. Aliran ini berpendapat bahwa perbuatan baik adalah perbuatan yang telah sesuai dengan penilaian yang diberikan oleh hati nurani atau kekuatan batin dalam diri seseorang. Dan perbuatan buruk adalah perbuatan yang menurut hati nurani itu dipandang buruk. Selanjutnya, pada poin E membahas mengenai evolusi. Aliran ini berpendapat bahwa segala yang ada di alam ini itu akan mengalami evolusi. Nah, apa sih evolusi itu? Evolusi yakni berkembang apa adanya menuju kesempurnaan. Pendapat ini tuh tidak hanya berlaku pada benda-benda yang bergerak saja seperti manusia, tumbuhan, dan hewan, tapi juga berlaku pada benda-benda yang tidak dapat dilihat seperti akhlak dan moral. Seorang ilmuwan bernama Alexander, dia mengungkapkan bahwa nilai moral itu harus selalu berkompetisi dengan nilai yang lain, sehingga nilai moral yang tidak dapat bertahan itulah yang dikatakan buruk, sedangkan nilai moral yang dapat bertahan itulah yang dikatakan baik. Selanjutnya ada pendapat dari Herbert Spencer, seorang ilmuwan dari Inggris. Dia mengemukakan bahwa perubahan akhlak juga mengalami evolusi. Perubahan akhlak tumbuh secara sederhana dan berangsur-angsur meningkat sedikit demi sedikit dan berjalan menuju cita-cita yang dianggap sebagai tujuan. Sehingga dapat disimpulkan, perbuatan baik itu ketika dekat dengan cita-cita dan dikatakan perbuatan buruk jika jauh dari cita-cita. Selanjutnya pada poin F membahas mengenai utilitarisme. Utilitarisme berarti yang bermanfaat, yang berfaedah dan menguntungkan. Nah, utilitarisme ini, aliran ini menganggap bahwa baik dan buruknya suatu perbuatan manusia itu ditinjau dari besar dan kecilnya manfaat bagi manusia itu sendiri. Nah, utilitarisme ini mengemukakan bahwa ciri pengenal kesusilaan ialah manfaat suatu perbuatan. Perbuatan itu dikatakan baik jika membawa manfaat dan dikatakan buruk jika mendatangkan madharat. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mengacu pada konsep kemanfaatan sebagaimana paham utilitarisme. Namun, paham ini itu lebih melihat kegunaan sesuatu itu hanya dari metafisik, sedangkan non-metafisiknya itu cenderung diabaikan. Seperti contoh, orang tua jompo itu sekarang makin kurang dihargai karena secara material orang tua jompo itu sudah tidak bisa memberi manfaat. Padahal kan orang tua jompo itu masih berguna untuk memberikan nasihat-nasihatnya seperti itu. Eudemonisme
Pandangan ini sendiri berasal dari filsuf Aristoteles. Dia mengatakan bahwa di setiap kegiatannya, manusia itu mempunyai tujuan. Nah, yang menjadi prinsip pokok dan ukuran baik menurut paham ini adalah kebahagiaan diri sendiri dan juga kebahagiaan orang lain. Menurut Aristoteles, untuk mencapai suatu eudaimonia itu diperlukan 4 hal. Yang pertama, kesehatan, kebebasan, kebahagiaan, kekayaan, dan kekuasaan. Yang kedua, keamanan. Yang ketiga, perbuatan baik. Kemudian yang keempat ada pengetahuan batiniah. Sebagai contoh kita ambil kasus dari Rani. Jadi dia ingin mendapatkan nilai yang tinggi. Oleh karena dia ingin mendapatkan nilai yang tinggi, maka dia rajin belajar. Nah, karena dia rajin belajar, akhirnya dia mendapatkan ranking 1 di kelasnya. Hal ini membuat dia sangat bahagia. Di samping dia bahagia, orang tuanya pun merasa bahagia atas keberhasilan yang dicapai oleh Rani. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan ukuran baik dan buruk menurut paham pragmatisme. Pragmatisme sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu pragma, yang berarti suatu. Dalam bahasa Inggris disebut pragmatik atau yang berkaitan dengan praktik. Etika kaum pragmatis berpendapat bahwa sesuatu yang baik adalah sesuatu yang dapat dipraktekkan, mendatangkan yang positif dan untuk kemajuan hidup. Dengan begitu, ukuran baik dan buruknya suatu perilaku atau tindakan itu berdasarkan dari nilai praktisnya, manfaat, dan juga dampak yang ditimbulkan bagi diri sendiri maupun orang lain. Yang menjadi titik berat dari paham ini adalah pengalaman. Oleh karena itu, penganut paham ini itu tidak mengenal kebenaran. Sebab kebenaran itu bersifat abstrak dan tidak akan diperoleh di dunia empiris. Dalam aliran pragmatisme, kebenaran yang dianut adalah kebenaran pragmatis. Kita ambil contoh misalkan pada konsep politik praktis. Di sini biasanya bakal calon akan melakukan black campaign seperti membagikan uang kepada masyarakat. Nah, dia melakukan hal itu untuk mencapai tujuannya, yaitu menjadi calon yang terpilih sebagai wakil daerah katakanlah. Nah, di sini kita lihat bahwa dia itu mempunyai sifat yang pragmatis, artinya dia tidak memikirkan dampak apa yang ditimbulkan serta apakah yang dia lakukan itu benar, tujuannya sendiri tanpa memikirkan dampak apa yang bisa ditimbulkan. Ukuran baik dan buruk menurut paham positivis. Yang menjadi tolak ukur dalam pemahaman ini adalah sesuatu hal yang bisa menunjukkan dalam keadaan positif, yaitu sesuatu yang bisa dirasakan oleh panca indera. Maka dalam hal ini, aliran ini memahami bahwa agama itu bersifat relatif, karena sesuatu yang menjadi tujuan beragama itu tidak bisa dirasakan oleh panca indera. Menurut Auguste Comte, yaitu seorang tokoh penting dalam aliran ini, dia berusaha keras untuk menemukan kepentingan dalam masyarakat dan kepentingan dalam individu. Jadi dapat dikemukakan bahwa yang menjadi tolak ukur dalam hal baik dan buruk ini adalah ada atau tidaknya persesuaian antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Nah, jadi dalam aliran ini memandang bahwa jika ada persesuaian antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, maka dipandang baik. Tapi jika tidak ada persesuaian antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu, maka dipandang buruk. Yang terakhir adalah ukuran baik dan buruk menurut paham naturalis.
Yang menjadi tolak ukur dalam paham ini adalah apakah sesuai dengan keadaan alam ataukah tidak. Jika sesuai maka dipandang baik, tapi jika tidak sesuai maka dipandang buruk. Tapi menurut pandangan Aristoteles, beliau berpendapat bahwa dalam hal ini tidak ada satu hal yang baik. Jadi menurut beliau adalah apa yang baik dan apa yang buruk itu tergantung dengan kondisi, termasuk kondisi alamiah. Contoh dalam aliran naturalis ini adalah apa yang baik oleh tanaman kaktus belum tentu juga baik oleh tanaman yang lainnya. Begitupun apa yang baik oleh seekor ayam belum tentu baik oleh seekor sapi. Jadi dari semua penjelasan yang kami sampaikan bisa disimpulkan bahwa ukuran baik dan buruk itu sangatlah relatif, bergantung pada pandangan, persepsi, dan pendapat masing-masing orang. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.